Di negeri yang sering memilih lupa, ada satu nama yang terus diingat, ia adalah Munir Said Khalib, seorang pembela hak asasi manusia yang hidupnya dihabiskan untuk melawan ketidakadilan. Suaranya lantang, keberaniannya tak tergoyahkan. Hingga suatu hari, suara itu dibungkam dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam. Munir Said Khalib lahir di Malang, Jawa Timur. Pada 8 Desember tahun 1965, ia tumbuh di tengah masyarakat yang hidup dalam bembang kekuasaan negara yang kuat. Terutama pada masa Orde Baru, sejak awal, Munir bukanlah sosok yang nyaman dengan ketidakadilan. Ia memiliki kepekaan sosial yang tajam dan keberanian untuk mempertanyakan keadaan. Bahkan ketika banyak orang memilih diam demi keamanan diri. Munir menempuh pendidikan hukum dengan keyakinan bahwa hukum seharusnya menjadi alat perlindungan bagi manusia. Bukan alat penindasan. Namun, semakin dalam ia mempelajari hukum, semakin jelas baginya bahwa hukum seringkali digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Ia melihat bagaimana korban kekerasan negara justru diposisikan sebagai pihak yang salah, sementara pelaku dilindungi oleh sistem. Kesadaran inilah yang mendorong Munir memilih jalan advokasi. Ia tidak tertarik pada jabatan, kekuasaan, atau kenyamanan hidup. Munir memilih berada di sisi korban mereka yang kehilangan suara, hak, dan martabat akibat kekerasan negara. Pada masa Orde Baru, pilihan ini adalah pilihan yang berbahaya. Munir aktif mendampingi korban pelanggaran HAM, mulai dari kasus kekerasan aparat, penggusuran paksa, hingga pembunuhan di luar proses hukum. Ia menjadi saksi langsung bagaimana negara menggunakan kekerasan untuk menjaga stabilitas politik. Namun bagi Munir, stabilitas yang dibangun di atas ketakutan bukanlah stabilitas sejati. Puncak peran Munir terlihat menjelang runtuhnya Orde Baru. Ketika terjadi penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997 sampai 1998-an. Aktivis diculik, disiksa, dan sebagian tidak pernah kembali. Munir menjadi salah satu tokoh paling berani yang mengungkap kasus ini ke publik. Ia mendampingi keluarga korban, mengumpulkan kesaksian, dan menuntut pertanggungjawab. Tahun 1998, Munir ikut mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Lembaga ini menjadi ruang aman bagi korban pelanggaran HAM untuk bersuara. Di bawah peran aktif Munir, Kontras tidak hanya menjadi lembaga advokasi, tetapi juga simbol perlawanan sipil terhadap budaya impunitas. Setelah reformasi, banyak pihak berharap keadilan akan ditegakkan. Namun Munir melihat bahwa perubahan politik tidak otomatis membawa perubahan struktural. Pelaku pelanggaran HAM masa lalu tetap bebas, bahkan menduduki posisi strategis. Munir menjadi salah satu suara paling keras yang menolak kompromi terhadap kejahatan kemanusiaan. Keberanian Munir membuatnya menghadapi ancaman serius. Ia mengalami intimidasi, pengawasan, dan teror. Namun Munir tidak pernah menghentikan perjuangannya. Ia percaya bahwa ketakutan adalah senjata utama penindasan dan melawannya adalah kewajiban moral. Pada tahun 2004, Munir mendapat kesempatan melanjutkan studi dan memperluas jejaring advokasi HAM di Belanda. Pada 7 September tahun 2004, ia berangkat ke Amsterdam menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Perjalanan ini seharusnya menjadi awal babak baru perjuangannya. Namun, Munir tidak pernah tiba dengan selamat. Ia jatuh sakit di tengah penerbangan dan dinyatakan meninggal dunia setibanya di Amsterdam. Hasil autopsi mengungkap fakta mengejutkan, Munir meninggal akibat keracunan arsenik dalam dosis mematikan. Munir dibunuh. Kematian Munir mengguncang Indonesia dan dunia internasional, publik marah. Organisasi HAM menuntut pengungkapan kebenaran. Kasus ini menjadi ujian besar bagi komitmen negara terhadap penegakan hukum dan perlindungan pembela HAM. Meski beberapa pelaku lapangan dihukum, dalang utama pembunuhan Munir hingga kini belum sepenuhnya terungkap.
Proses hukum yang berlarut dan tidak transparan memperkuat anggapan bahwa keadilan masih dikalahkan oleh kepentingan politik. Namun Munir tidak pernah benar-benar pergi. Namanya hidup dalam ingatan kolektif bangsa. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap impunitas. Kampanye menolak lupa terus menggema. Mengingatkan bahwa melupakan Munir berarti membiarkan ketidakadilan terus berulang. Munir adalah warisan nurani bangsa. Ia mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu menang, tetapi selalu bermakna. Ia membuktikan bahwa satu suara jujur dapat mengguncang kekuasaan, dan bahwa keadilan, meski tertunda, harus terus diperjuangkan. Selama hak asasi manusia masih diperjuangkan, selama kebenaran masih dicari, nama Munir Said Cholib akan terus hidup bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai panggilan moral bagi generasi berikutnya. Keberanian Munir membuatnya menjadi target. Ancaman datang, pengawasan meningkat, namun Munir tak pernah mundur. Ia percaya. Diam berarti membiarkan kejahatan menang. Munir Said Cholib adalah simbol keberanian dan integritas dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Ia memilih berdiri di sisi korban ketika kekuasaan menuntut kepatuhan dan keheningan. Dengan hukum sebagai alat perjuangan, Munir menantang impunitas, membuka kejahatan negara ke ruang publik, dan menolak kompromi terhadap ketidakadilan. Kematian Munir bukan cuma hanya kehilangan seorang aktivis, melainkan peringatan keras tentang rapuhnya perlindungan terhadap pembela HAM hingga hari ini. Kasusnya yang belum sepenuhnya terungkap mencerminkan tantangan besar penegakan hukum dan tanggung jawab negara terhadap keadilan. Namun warisan Munir jauh melampaui tragedi kematiannya. Ia hidup dalam ingatan kolektif bangsa sebagai nurani yang menolak diam, sebagai teladan keberanian moral, dan sebagai pengingat bahwa keadilan harus terus diperjuangkan meski penuh risiko. Selama nilai kemanusiaan dijunjung dan kebenaran dicari, nama Munir Said Cholib akan tetap hidup sebagai suara keadilan yang tak pernah padam. Munir telah menunjukkan harga dari keberanian. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang Munir, tetapi tentang kita. Haruskah kita akan memilih diam atau berdiri di sisi kebenaran? Munir Said Cholib adalah bukti bahwa satu suara jujur bisa mengguncang kekuasaan. Mengingat Munir bukan soal mengenang kematian, tetapi menjaga keberanian agar tidak padam. Karena sejarah tidak berubah oleh mereka yang diam. Demikian dokumenter ini kami sajikan. Semoga memberi wawasan dan membuka sudut pandang baru bagi kita semua. Peristiwa ini mungkin telah berlalu, tetapi pelajarannya akan selalu relevan. Semoga kisah ini tidak hanya dikenang, tetapi juga dipahami. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dokumenter lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap sudut pandang itu berharga. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.